lakukan pada saat pertama kali dinyatakan positif COVID-19. Bahkan saya juga mendengar sebelumnya ini sudah kedua kalinya Pak ya positif ya? Iya, jadi ini positif yang kedua. Ya waktu pertama dengar ya tetap aja ada kagetnya, ada shocknya, tapi sebentar aja karena dari pengalaman, bukan pengalaman, dari kejadian yang pertama karena saya sudah pernah kena juga, saya juga melakukan isolasi mandiri waktu itu. Jadi mungkin level kepanikannya nggak terlalu tinggi, tapi juga tetap standby, langsung menyiapkan diri untuk isolasi mandiri karena memang di sisi gejala mungkin saya relatif yang lebih ringan gitu, walau ada demam dan panas juga. Jadi nggak panik sih pertama. Mengapa memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah saja sendiri Pak Wayan? Ya, saya kan juga mengikuti perkembangan dari yang terjadi selama ini, terus begitu juga dari pengalaman yang pertama tahun lalu di Januari juga, jadi hampir persis tahun. Ketika yang sekarang ini kondisi gejalanya pertama saya merasakan lebih ringan daripada yang tahun lalu gitu. Sementara tahun lalu saya berhasil melewati dengan isolasi mandiri, jadi saya pikir ya udah keputusan pertama isolasi mandiri dulu gitu. Itu yang langkah pertama kenapa saya memilih isolasi mandiri gitu. Pak, kemudian kan ini sudah menjalani isolasi mandiri, seperti apa sebenarnya tahap yang dilakukan untuk bisa melakukan konsultasi, bahkan juga sampai mendapatkan obat saat Bapak Wayan ini melakukan isoman, Pak? Ya, jadi kalau sebenarnya berdasar pengalaman yang tahun lalu juga, mendapatkan obat dan konsultasi dokter relatif bagi saya yang saya alami ya, itu cukup mudah. Jadi yang tahun lalu itu saya konsultasi dengan yang penting memberitahukan dulu RT setempat. Setelah itu RT saya menghubungi puskesmas dan sebagainya. Puskesmas nggak lama, dalam waktu hari pertama itu saya udah dapat obat dan juga dapat masukan bagaimana menjalani isolasi. Nah, yang sekarang ini saya pikir akan hal yang sama gitu. Jadi pertama yang saya lakukan, saya hubungi RT saya kemudian hubungi puskesmas setempat. Tapi di sisi lain ya saya juga mengikuti berita bahwa Pak Menkes menyatakan bahwa obat-obatan bisa tersedia secara gratis, juga bahkan bisa konsul melalui telemedicine. Nah itu saya coba juga di situ untuk yang kejadian yang kali ini gitu. Berarti Pak Wayan berhasil untuk konsultasi melalui telemedicine dengan dokter saat ini ya Pak ya? Iya, saya relatif kemarin, jadi saya kena mendapatkan informasi positif itu Selasa malam, terus kemudian Rabu siang, saya coba tuh melakukan konsul gratis itu, karena setelah saya mendapat hasil positif, saya mendapat WA dari Kemenkes mengenai pertama diinformasikan nik saya bahwa saya positif, terus kemudian saya bisa mendapatkan layanan obat dan konsul gratis melalui telemedicine, langkah-langkahnya apa, semua ada di situ. Jadi pertama saya lakukan, saya coba ini seperti di video ini, saya coba melakukan pelayanan tersebut. Alhamdulillah berhasil, walaupun ya ada ini juga ya, ada cerita nggak menariknya juga, tapi nanti. Baik, Pak Wayan, kita mengetahui sudah menggunakan layanan telemedicine. Pak, sebenarnya layanan apa saja Pak yang gratis di dalam telemedicine tersebut? Kalau yang berdasar dari yang saya dapat dari WA-nya, yang pertama memang konsultasi dengan dokter. Terus kemudian obat. Dari hasil konsultasi itu kita akan dapat resepnya juga digital. Nah dari resep itu saya hubungkan dengan alamat website yang linknya diberikan oleh Kemenkes. Nah di situ saya memasukkan capture resep obat tersebut.
Nah dari catheter itu kemudian diteruskan ke apotek. Tapi memang ternyata tidak semua obat yang diresepkan dapat. Nah itu yang salah satu fiturnya tidak semua. Jadi ada paket yang ternyata sudah disiapkan, ada paket B hanya 3 obat. Tapi saya rasa itu obat esensial yang menurut saya sih udah sangat membantu. Baik. Pak Wayan, ini sudah mendapatkan obat dari telemedicine, Pak. Apakah semua obatnya diantarkan langsung oleh aplikasi atau memang harus ada keluarga yang mengambil, Pak? Nah, ini diantarkan langsung. Hebatnya di sini, ini diantarkan langsung. Saya sama sekali tidak keluar rumah. Saya cuma modal HP aja di depan laptop. Saya kerjakan, ini sambil saya rekam, itu real time. Saya lakukan pemesanannya, semua prosesnya sekitar nggak sampai 20 menit sih. Proses mulai dari register, terus konsultasi, sampai booking obat itu nggak sampai 20 menit. Yang lama setelah booking dapat sampai obatnya datang, nah itu lumayan lama. Itu sehari semalam tuh hampir 27 jam catatan saya. Pak Wayan, sejauh ini apakah hanya Pak Wayan saja yang positif atau ada anggota keluarga lain yang positif? Lalu bagaimana cara menjaga agar tidak berkomunikasi secara langsung, Pak, di satu rumah yang sama? Nah, ini juga kita isolasi nih. Ini saya sekarang di kamar yang ya kira-kira hanya 3 kali 4 dan di rumah kami ya kamar ini yang tersedia untuk isolasi. Kebetulan di rumah saya berdua dengan istri. Alhamdulillah untuk yang kasus pertama tahun lalu istri saya tidak terpapar sama sekali dengan menjalankan isolasi yang ketat seperti ini. Terus yang sekarang sampai hari ini alhamdulillah istri saya tidak merasakan gejala apa-apa. Mudah-mudahan beliau negatif terus. Tapi yang jelas dengan cara yang saya praktekkan tahun lalu sampai sekarang itu masih berjalan, dan tahun lalu alhamdulillah istri saya nggak terpapar. Baik, terima kasih Wayan Eka Putra sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline. Kita harapkan semoga lekas sembuh, kembali pulih, dan juga bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Terima kasih Pak Wayan. Sehat selalu Pak Wayan. Nah Febrian, kalau tadi kita mau